Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita bersama. Ada Ustadz Abu Arkan, ada Kang Gilang, dan pastinya Kang Megan selaku founder dan juga CEO dari Darussalam Tour. Jazakumullah khairan katsira atas kesempatannya. Perkenalkan, perlu kenalan nggak ya ayah bunda bapak ibu? Nggak usah lah ya. Ya, saya Muslim Hasbullah. Alhamdulillah udah 2 tahun terakhir di 10 akhir Ramadan itu bareng-bareng dengan Darussalam Tour melaksanakan program umroh i'tikaf. Alhamdulillah, itu salah satu nikmat yang sangat saya syukuri. Kenapa? Karena saya pribadi sebagai influencer, sebagai public figure, sebagai da'i, sebagai Quran reciter, sebagai imam, tentu Ramadan itu high season. Pasti lagi sibuk-sibuknya, lagi padat-padatnya, lagi capek-capeknya, lagi banyak-banyaknya amanah. Perlu jeda sebentar dari rutinitas dunia, ya walaupun itu ibadah juga. Cuma karena selain umroh i'tikaf itu seperti kata Kang Megan tadi, pahalanya seperti haji, nggak tanggung-tanggung, bukan haji biasa, haji bersama Rasulullah SAW. Plus di 10 akhir Ramadan itu, terutama di malam ganjilnya, ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kebayang kalau kita i'tikaf di Masjidil Haram, pahala sholat di sana 100.000 kali lipat, terus dikali keberkahan Ramadan, dikali lebih baik dari 1000 bulan, itu gak kebayang pahalanya gimana. Jadi berapapun investasi materi yang kita keluarkan, itu gak sebanding dengan besarnya balasan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu salah satu yang menjadi spirit, salah satu yang harusnya kita kejar banget tuh. Karena itulah yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Allah udah ngasih waktu kita dalam setahun. Kalau Hijriah itu 355 hari, kalau di Masehi itu ada 365 hari, kita sibuk dengan dunia. Masa sih 10 hari aja kita gak mau fokus sama Allah Subhanahu Wa Taala, memutus koneksi dengan makhluk untuk menyambung interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang intens, yang mesra, yang khusyuk. Karena itulah yang dicontoh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah kalau udah 10 akhir Ramadan itu kan dari sirah kalau kita pelajari, benar-benar nggak nemuin istrinya lagi, bahkan mengencangkan sarungnya, itu kan istilahnya kan seperti itu. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dan memperbanyak ibadah. Tentunya Rasulullah itu masuk ke dalam tenda untuk memutus komunikasi dengan makhluk biar makin akrab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inti dari i'tikaf itu menetap di masjid untuk ibadah. Jadi sejenak ceraikan dunia. Rasulullah dan para sahabat ninggalin dunia 10 akhir Ramadan, tapi malah dunia Allah kasih buat mereka. Bukankah mereka orang-orang yang, apalagi ring satu Rasulullah itu, kan para pengusaha semuanya yang memang takdir mereka itu Allah berikan kekayaan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sebaik-baik harta ada di tangan orang yang beriman. Mereka menceraikan dunia di 10 akhir Ramadan, tapi malah dunia mengejar-ngejar mereka. Harusnya ini menjadi inspirasi kita ya, karena kalau kita nggak nyontohin Rasul dan para sahabat, siapa lagi kan yang akan kita teladani? Tentu para ulama hari ini. Maka sebisa mungkin, ini terutama untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi, saya menasihati diri sendiri, 10 akhir Ramadan itu harga mati sih, harus itikaf terus. Bahkan di kesempatan umroh itikaf pertama itu saya berdoa sama Allah, ya Allah mampukan hamba untuk bisa umroh itikaf setiap tahun. Dan alhamdulillah Allah ijabah. Di tahun kedua berkesempatan lagi untuk berangkat bersama Darussalam Tour. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira, Darussalam Tour dan juga Kang Megan. Dan Masya Allah, apalagi ketika berada di sana itu kan saat-saat yang sangat mustajabah untuk kita berdoa. Apalagi kalau di Multazam pastinya, kalau di Nabawi itu di Raudhah gitu kan. Tapi selama di sana tuh apa yang kita pikirin, jangankan yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan aja, itu semua jadi doa yang sangat-sangat mustajabah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ayah bunda di sini sebagai alumni jamaah umroh
Darussalam Tour pasti sudah merasakannya kan ya, ayah bunda ya. Pasti pengen lagi nggak ke sana ayah bunda? Amin. Pengen berhaji ke sana? Amin. Pengen. Yang belum haji semoga Allah mampukan. Nah kalau antriannya masih lama, mau yang jalur reguler antrinya puluhan tahun. Kalau furoda mungkin agak mahal di ongkos, mungkin jalan tengahnya ikhtiarnya bisa dengan haji plus. Nah masya Allah tabarakallah. Bunda saya izin sedikit bercerita ya tentang kekuatan doa, tentang kekuatan doa di Baitullah terutama ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama kali saya umroh 2016. Saat itu Muslimin Hasbullah belum viral, belum terkenal, belum jadi influencer. Alhamdulillah dapat wasilah lewat jalan yang enggak disangka-sangka. Ada seorang hamba Allah yang berbaik hati mengumrohkan saya karena salah satu pekerjaan lah, amanah pekerjaan, gantinya saya diumrohkan. Alhamdulillah. Nah di kesempatan umroh pertama tentu ketika tawaf kita boleh doa minta apapun kan kepada Allah, nggak ada doa khusus yang diharuskan kecuali antara rukun yamani dengan hajar aswad, itu kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya meminta kebaikan dunia akhirat kepada Allah, bukan kebaikan dunia doang. Karena kalau kita minta dunia doang, ada orang yang doa kata Allah di surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Minta kebaikan dunia tapi di akhirat nggak dapat apa-apa, rugi kan? Nah, jadi ketika saya momen umroh pertama di tawaf putaran satu itu udah doa minta ampunan dosa, di putaran berikutnya doain orang tua, putaran berikutnya udah mintalah kebaikan-kebaikan ya, dimudahkan ibadah, istiqomah, udah 5 putaran. Nah di putaran ke-6, putaran ke-7 manusiawi dong kalau kita minta dunia sama Allah. Namun saya ingat nasihat ulama, kalau kita minta dunia pun Allah itu akan memudahkan pengabulannya kalau kita kaitkan dengan akhirat. Artinya dunia yang kita minta sama Allah itu bukan sekedar pengen, bukan sekedar punya, tapi harus memudahkan perjalanan akhirat kita. Misal kalau kita minta dimudahkan jodoh, waktu itu saya masih single, niatnya ibadah untuk menjaga diri, nah itu Allah mudahkan. Kita minta kendaraan, itu kendaraan buat silaturahim, buat ibadah, buat ke masjid, nganter keluarga, kalau ada yang sakit berobat dan seterusnya dan seterusnya. Itu Allah mudahkan pengabulannya. Termasuk ketika kita meminta rumah yang lapang, yang nyaman, manusiawi, itu karena kebutuhan dasar manusia, sandang papan pangan ya kan. Nah di umroh pertama tahun 2016 saya doa sama Allah, ya Allah mudahkan hamba untuk menikah. Masya Allah tabarakallah, Allah jawab di tahun 2017 bisa menikah. Kemudian ya Allah mudahkan hamba untuk punya kendaraan dengan niat seperti yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah setahun berikutnya Allah mudahkan punya kendaraan yang pertama saat itu. Kemudian saya berdoa lagi, ya Allah mudahkan hamba untuk punya rumah. Tapi entah kenapa waktu itu saya sebagai fresh graduate, baru lulus kuliah, doanya gini sama Allah. Mungkin Allah yang gerakin lisan saya, ya Allah mudahkan hamba punya rumah sebelum umur 30. Loh kenapa harus sebelum umur 30? Allah Maha Kuasa, ngasih besok juga kun fayakun, ya kan? Tapi itulah yang terjadi, itu yang saya minta dan saya pun udah lupa pernah doa kayak begitu. Singkat cerita di tahun 2020, halo. Singkat cerita di tahun 2020 itu kan menjelang pandemi, itu saya sempat umroh lagi terakhir. Umroh terakhir mungkin masih mengulang doa-doa yang sama. Begitu saya pulang ke Indonesia, itu lockdown pandemi. Lockdown pandemi, orang mungkin banyak yang BU, ada tawaran dari teman, Mas Mus, ini ada yang jual tanah nih, lokasinya strategis, nyaman banget, mau diambil nggak? Kalau diambil, kalau nggak ambil, aku yang bakal ngambil nih, gitu kata temen gitu. Singkat cerita, alhamdulillah, Bismillah, ikhtiar ngambil sebagai ikhtiar dong, karena udah sempat doa kan, minta rumah ya Allah gitu. Nah habis DP, ini buat ngelunasin belum cukup ini. Alhamdulillahnya Allah kasih kemudahan. Yang punyanya lagi tinggal di Inggris, lagi lockdown pandemi, nggak bisa pulang ke Indonesia buat ngurus surat menyuratnya, buat balik nama PPJB gitu ya. Lama prosesnya, udah ketemu notaris segala macam. Singkat cerita,
Selama proses 1 tahun, ketika harus ngelunasin saat serah terima sertifikat, itu alhamdulillah rizkinya udah ada dan cukup buat ngelunasin, pas banget. Tapi sebelum itu ayah bunda, saya bareng istri komitmen, bunda kita daftar haji dulu ya, ikhtiar, karena punya rumah nggak wajib, yang wajib kan naik haji, betul nggak ayah bunda? Naik haji bila mampu. Waktu itu kalau mau daftar furodo uangnya belum ada, mau daftar reguler antrinya puluhan tahun. Ya udah daftar plus aja deh, jalan tengah, dengan estimasi nunggu sekitar 5-6 tahun. Cuma ditambah pandemi jadi harus nunggu 8 tahun. Daftar tahun 2020, berangkatnya baru 2028. Dan Masya Allah tabarakallah, ayah bunda, setelah daftar haji itu rezeki datang dari arah-arah yang gak diduga. Masya Allah, yang tadinya pengen haji dulu lah, pokoknya sambil nunggu haji pelan-pelan bangun rumah, karena saya arsitek, saya desain sendiri, niatnya rumah tumbuh, karena keluarga muda ya, niatnya mau rumah tumbuh ya, 1 lantai dulu lah, nanti ada rezeki nambah lagi, yang penting pondasinya udah disiapin gitu. Dan Masya Allah tabarakallah, datang rezeki sampai Allah izinkan rumah itu terbangun lebih dari yang saya harapin. Bahkan di rumah bisa sekaligus ada kantornya di lantai atas, ada studionya yang mendukung kerjaan saya sebagai influencer. Jadi dengan area publik dan private-nya yang terpisah, alhamdulillah cukup lapang, nyaman ketika keluarga besar berkumpul. Dan tahu nggak ayah bunda, ketika saya terima kunci dari kontraktor, saat saya huni rumah itu, mungkin secara Masehi umur saya itu 29 tahun. Dan secara hijriyah boleh jadi itu 30 tahun persis dengan apa yang saya minta di tahun 2016. Masya Allah, ketika saya mengingat itu, saya merinding sendiri. Masya Allah tabarakallah, itu kalau gini harus sering-sering nih umroh, kalau perlu targetin haji. Dan benar, kalau kita menuju Allah dengan berjalan, Allah itu kan akan menghampiri kita dalam tanda kutip dengan berlari, kan begitu kata Allah di hadis qudsi. Kalau kita menuju Allah, Allah itu lebih cepat menyambut hambanya. Dan itu yang benar-benar saya rasakan ya bunda. Bukan berarti karena saya mulia, karena saya hebat, enggak. Karena boleh jadi kita diizinin Allah itu ke rumahnya karena kita banyak dosa. Allah masih sayang sama kita, pengen ngampunin dosa kita, bukan karena kita terkenal, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena saking banyaknya dosa dan aib kita, Allah pengen langsung menghapusnya atau menerima taubat kita langsung di tempat terbaik lah, di titik nol tauhid. Masya Allah tabarakallah. Dan apa yang terjadi ayah bunda, di tahun setelah saya menghuni rumah, alhamdulillah ada jalan rizki yang gak kami duga-duga, sehingga saya udah berkomitmen dengan istri, dengan keluarga, bunda ini kita udah wajib haji nih, kita udah istita'ah, udah mampu nih. Akhirnya tahun ini saya berencana untuk haji furodo ya bunda. Saya udah berniat untuk haji furodo. Saya DP haji furodo ke salah satu travel mitra kami juga. Kalau Darussalam udah nyediain haji furodo belum? Ada ya? Apalagi tuh di sini juga ada gitu. Coba ikhtiarkan ya bunda. Ketika saya DP haji furodo, dapat telepon dari travel tempat saya mendaftar haji plus 4 tahun yang lalu. Yang nelponnya, CS-nya manggilnya Ustadz ya. Ustadz, mau haji tahun ini enggak? Emang bisa? Kan menurut estimasi masih 4 tahunan lagi 2028. Bisa nih, ada kuota cadangan. Itu enggak ngelanggar kan? Enggak tricky kan? Enggak dalam tanda kutip gitu ya. Karena banyak mafia juga kan khawatir gitu. Enggak, ini resmi kita ajukan ke Kemenak. Kalau berhasil insya Allah bisa berangkat tahun ini. Kemungkinannya berapa persen nih? Insya Allah bisa, ada jalannya gitu. Apa yang terjadi ayah bunda? Ketika saya udah berniat sama istri untuk haji furodo, yang itu bahkan saya niatkan semua yang kita punya, semua aset, semua tabungan kita keluarin untuk haji. Karena haji itu kan hukumnya wajib, rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Apa yang terjadi ya bunda? Saya niatnya mau furodo yang biayanya lumayan, Allah kasih haji plus. Yang sebenarnya menurut orang-orang yang udah berpengalaman ya, para pelaku atau pelayan tamu Allah yang udah menghandle travel mungkin bertahun-tahun, itu haji plus itu paling nyaman.
menurut testimoni orang-orang ya yang mungkin udah rutin berangkat tiap tahun, kenapa Haji Plus paling nyaman? Karena maktabnya itu benar-benar VIP, khusus. Terlebih ketika di Mina, itu deket banget ke Jamarat, tinggal jalan kaki doang. Sementara kalau Haji Furoda, itu seringnya maktabnya digabung dengan haji reguler, jaraknya sekitar 4 kilo, harus naik bis dulu gitu. Masya Allah, tabarakallah. Yang tadinya saya udah niat haji tahun ini dengan jalur Furoda, tapi Allah mudahkan, Allah kasih Haji Plus yang secara biaya alhamdulillah lebih hemat, dan insya Allah mudah-mudahan lebih nyaman juga. Dan mohon doanya ayah bunda, insya Allah kami akan berangkat tanggal 5 ini. Ya, saya doakan juga jamaah Darussalam yang hadir di kesempatan siang kali ini, mudah-mudahan Allah mudahkan juga bagi yang belum untuk berhaji, bagi yang sudah Allah panggil kembali, amin ya rabbal alamin. Karena begitu luar biasanya doa-doa yang kita munajatkan di Baitullah, apalagi di Arafah, dan yang paling penting sih ampunan dosa, Allah istiqomahkan, dan mabrur. Mabrur itu kan berasal dari kata albir kan ya, bukan sekedar diterima, tapi memang benar-benar ibadah yang mengubah kita. Kita pulang umroh, pulang haji, kita benar-benar menjadi pribadi yang baru. Kita makin semangat untuk taat, kita semakin rajin ibadah, semakin istiqomah. Itu yang kita harapkan. Karena memang ibadah haji dan umroh itu tentu ada ujiannya ya, tantangan beratnya pelaksanaan di sana. Karena haji dan umroh itu kan ibadah yang bukan hanya butuh fisik, tapi juga butuh harta. Kalau sholat fisik doang, puasa fisik doang, zakat harta doang. Tapi kalau haji dan umroh itu fisik dan harta dua-duanya. Dan apa sih bekal yang paling penting itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah wahai kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bukan fisik kita yang kuat, bukan harta kita yang banyak, tapi kalau kita mau ibadah ke Baitullah untuk haji dan umroh, ternyata bekal takwa yang paling penting. Dan takwa itu adanya di sini, ada di hati. Takwa itu adalah level dari keimanan yang tinggi ya, akumulasi dari ya itulah derajat yang mulia di sisi Allah, takwa. Maka itu yang harus kita usahakan sebagai bekal kita untuk menuju Allah. Karena ketika kita ke Baitullah, umpamanya kita yang laki-laki saat berihram, kita gak pakai apapun di badan selain 2 lembar kain sebagai pakaian yang gak jahit. Apapun jabatan kita, anak siapapun kita, seterkenal apapun kita, sekaya apapun kita, gak peduli, semuanya sama di hadapan Allah, yang mengenakan kain yang sama, putih semuanya. Dan itulah simulasi kain kafan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita wafat di sana, kita udah siap langsung dikafankan dengan kain yang ada di badan kita. Jadi memang ketika kita berangkat ke sana itu sesiap itu kita, bukan hanya menuju ke rumah Allah, bahkan kita siap kembali kepada Allah. Itu sebabnya sebelum ke Baitullah kita dianjurkan untuk menyelesaikan muamalah bersama manusia, ya, minta maaf, minta ridho, apa yang belum selesai, mungkin utang piutang dan lain sebagainya selesaikan. Kemudian tinggalkan wasiat kepada keluarga. Namun benar harus siap. Begitu ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa saya share, saya bagikan karena udah masuk asar. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua, mudah-mudahan Allah mampukan kita kembali untuk bertamu ke rumahnya. Kalau perlu, ya Allah mudahkan rezeki hamba supaya bisa berhaji setiap tahun. Kenapa enggak? Karena al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu, yang membawa perbaikan itu, tidak ada balasan yang lain selain surga. Wallahu a'lam bishawab. Dari cerita umrah itikaf langsung jadi nyambung ke haji, karena umrah Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah, tapi tetap tidak bisa menggeser ibadah wajib. Sebesar-besarnya pahala ibadah sunnah, tetap gak bisa menggeser pahala ibadah wajib. Jadi kita harus punya prioritas, fiqhul waqi' lah istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ayah bunda. Sampai jumpa di Baitullah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dalam kata-kata ataupun penyampaian dari saya. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira dari Kang Megan sebagai mitra kami, sebagai pelayan ketika berada di Baitullah. Adanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.